Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri akan menampilkan tugas ingat judul wewenang dan pekerjaan dari kelompok sedang. Sebelumnya perkenalkan nama saya bernama. Perkenalkan, nama saya Aulia Febrianti. Perkenalkan, nama saya Saputra. Langsung saja ke materi selanjutnya. Materi pertama. Wewenang dan pendelegasian. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu aspek organisasi yang sangat penting, begitu juga pada perusahaan keluarga. Karena dengan pendelegasian akan mempercepat serta memperlancar dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan sendirinya akan menghindari keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang yang melapor kepadanya. Tujuan pendelegasian wewenang. Tujuan utama pendelegasian wewenang adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi dengan menyebarkan beban kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengembangkan kemampuan kebawahan ini. Memungkinkan manajer fokus pada tujuan strategis, memotivasikan staf, serta memastikan kelancaran operasional. Tiga tahap penting melakukan pendelegasian wewenang. 1. Tahap pertama, manajer menetapkan tanggung jawab. Manajer menjelaskan pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan bawahan. Tahap kedua, manajer memberi wewenang untuk berbuat sesuatu. Tahap ketiga, manajer membuat suatu pertanggungjawaban. Di sini ada manfaat dan hambatan pendelegasian. Keuntungan atau manfaat utama adalah bahwa semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tanggung jawab dari manajer tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, manajer tidak hanya mendelegasikan masalah rutin saja, tetapi tugas yang memerlukan pemikiran dan inisiatif. Di sini ada berbagai hambatan. Hal utama yang menghambat proses pendelegasian adalah keengganan dari seorang pemimpin. Keengganan ini bisa ditimbulkan oleh beberapa alasan, yaitu yang pertama, pemimpin kurang yakin akan kemampuan karyawannya. Yang kedua, merasa mampu untuk mengerjakannya sendiri. Yang ketiga, kurang memiliki kemampuan untuk mendidik kader. Yang keempat, takut wewenangnya akan berkurang atau bawahan melakukan tugas dengan baik. Yang terakhir, tidak mau menanggung resiko. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendelegasi. Yang pertama, prinsip skalar, yaitu prinsip pendelegasian dalam jalur wewenang dan tanggung jawab ditetapkan secara tegas dari tingkatan atas sampai tingkat yang bawah. Jalur ini diperlukan untuk memperjelas kepada siapa pendelegasian diberikan, kepada siapa bertanggung jawab diberikan dan dari siapa pendelegasian diterima. Yang kedua, prinsip delegasi penuh. Delegasi penuh yaitu sebagai besar tugas organisasi harus didelegasikan di antara para organisasi. Nah, prinsip ini dalam rangka yang menghindari hal-hal sebagai berikut, yaitu gap atau ada tugas yang tidak ada penanggung jawabnya. Yang kedua, overlap. Overlap yaitu tanggung jawab tugas yang sama diberikan kepada lebih dari satu orang. Yang ketiga, split. Split yaitu tanggung jawab dan tugas yang
sama diberikan kepada lebih dari satu unit organisasi. Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada satu orang atasan. Selanjutnya, mengapa delegasi diperlukan? Yang pertama, kemampuan seorang pemimpin yang terbatas. Hal ini sesuai dengan sifat dan kodrat manusia yang memiliki keterbatasan. Yang kedua, tugas yang terlalu banyak. Karena tugas pemimpin terlalu banyak, jika hanya ditangani oleh satu orang, maka dapat berakibat pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara cepat atau efektif dan efisien. Nah, penyelesaian yang terlalu lama ini mengandung risiko-risiko antara lain seperti hilangnya kesempatan untuk melakukan pekerjaan penting, B. Perkembangan perusahaan dapat terhambat, C. Timbul mengecewakan bagi pelanggan karena lamanya penyelesaian pekerjaan, D. Biaya-biaya yang relatif tinggi, E. Atau yang terakhir, hasil pekerjaan relatif sedikit. Baik, di sini ada wewenang formal. Ada dua pedoman yang menjelaskan wewenang formal atau resmi yang dimiliki oleh manajer. Kedua pandangan tersebut adalah apa yang disebut sebagai teori formal, classical view, atau teori penerimaan, yaitu acceptance view. Yang pertama, pandangan klasik atau classical view. Menurut pandangan klasik, wewenang itu berasal dari tingkatan yang paling atas, atau wewenang itu dianugerahkan. Ada juga, menurut pandangan ini, manajer memiliki hak untuk memerintahkan karena merasa dari tingkatan yang lebih tinggi, dan karyawan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Yang kedua, pandangan penerimaan, acceptance view. Dengan pandangan klasik, pandangan penerimaan pendapatan bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Wewenang itu akan ada apabila penerimaan wewenang mau menerima wewenang yang diberikan. Wewenang lini, staf, dan fungsional. 1. Wewenang lini atau line authority merupakan wewenang di mana alasan melakukannya atas bawahannya langsung. Wewenang ini dimiliki oleh manajer lini yang mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi secara langsung. Yang kedua, wewenang staf atau staff authority merupakan hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf atau para ahli dalam tugasnya memberikan saran, rekomendasi, atau konsultasi. Staf ahli memberikan naselan berdasarkan keahlian, pengalaman, atau hasil penelitian dan analisis yang dibutuhkan. Yang terakhir, wewenang staf fungsional merupakan tindakan yang tepat untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena mereka berkaitan dengan tanggung jawab staf khusus disebut sebagai wewenang fungsional. Di sini ada delegasi yang efektif. Pendelegasian wewenang yang efektif adalah pemberian wewenang dan memperbolehkan orang lain untuk melakukan tugas mereka dengan cara-cara terbaik yang mungkin dilakukan. Di sini ada persyaratan di atas sangat penting untuk melaksanakan tugas pendelegasian secara efektif seperti diuraikan berikut ini. Yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Banyak jenis pekerjaan yang dapat dan harus didelegasikan, tetapi tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan. Yang kedua, keputusan siapa yang akan ditugaskan. Untuk melaksanakan tugas tertentu, perlu dipertimbangkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kesiapan fisik dapat dipergunakan untuk memilih siapa yang harus ditugaskan. Yang ketiga, dukungan sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah ketersediaan keuangan seperti menggaji staf yang mengerjakan tugas dan waktu untuk melaksanakan tugas tersebut. Yang keempat, tugas didelegasikan. Informasi-informasi yang penting dan relevan harus diberikan manajer kepada bawahan agar tugas yang akan diberikan betul-betul dapat dipahami. Yang kelima, perlunya campur tangan. Bila terjadi sesuatu penolakan atas ketidakmampuan dalam menjalankan wewenang, maka manajer perlu ikut campur dalam meluruskan masalah yang dihadapi. Yang keenam, melakukan umpan balik. Menginginkan saran dan pertimbangan untuk perbaikan lebih lanjut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pendelegasian wewenang adalah proses krusial dalam manajemen yang melibatkan penyerahan tugas, tanggung jawab, hak pengambilan keputusan dari atasan ke bawahan. Ini bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, memotivasi staf, serta memungkinkan pemimpin fokus pada hal strategis. Delegasi efektif meningkatkan kinerja organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.